dilakoni, akhirnya ketemulah sama juru kuncinya. Ketemu juru kuncinya, semua perangkatnya disiapkan. Sudah diingatkan nanti akan ada yang diambil, entah itu istrinya, anaknya, keluarganya. Wis ora kayak iki. Sing penting aku sugih. Karena wis mentoknya ngono kuwi. Bosen ya. Pendek-pendek, ya ora, kan malah jengkel. Wong ngomong sing rada dombo-dombo ya kan. Ya, ini juga ya. Terus yang tidak layak lagi adalah seorang laki-laki ya yang kemudian anak mama banget ya, mungkin bahasa sekarang ya. Jadi dia itu karena tidak didesain untuk mandiri ya, akhirnya dia ketergantungan sama ibunya ya, selalu dimanja ya, semuanya harus serba ada padahal dia sudah nikah. Nah ini pasti akan bermasalah di dalam keluarganya. Yang selanjutnya adalah pria yang pelit. Ini di mana-mana ya. Di mana-mana. Karepe wong wedok ya wong lanang iki blobo, ya kan. Karepe wong lanang ya uripe sederhana karena penghasilannya seadanya, ya kan. Ini di mana-mana begitu ya. Maka masalah pelit atau tidak pelit ya. Mari kita amati kenapa kok pembahasan temanya kalau perempuan itu taati ya, sama syukur. Ya karena yang rentan untuk tadi apa namanya tidak bersyukur dengan pembelian suami ya. Walaupun sekali lagi istri itu harusnya ngukur ya. Jangan sampai berangkat pusing ya, pulang juga pusing. Karena berangkat itu wis dipeseni sedino kudu jatah sakmene. Terus pulang entuke kok ora sakmene. Sakmono. Ya akhirnya sakmono. Ngungkuli mana? Kalau ngungkuli tadi diterima dengan lapang dada ya. Kalau kurang ya. Ada yang betulan loh, nggak tahu mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Ada orang yang laki-laki itu saking pusingnya dia nggak pulang. Karena apa? Diharuskan dapat sehari misalnya kudu orang kenora 200.000. Maka kalau nggak dapat 200.000, dia milih nggak pulang. Ada laki-laki yang begitu dan ada juga perempuan yang begitu tadi. Ya, karena terlalu ngitung. Saya kira kebutuhan apa larang dan sebagainya. Ya. Inilah makanya kemungkinan besar terjadinya bunuh diri ya. Laki-laki wis ora kepikiran. Pernah kan saya cerita ya? Yang satu keluarga bunuh diri di ring jajar ya. Nah itu kayak gitu. Orang yang sampai wis di sininya sudah nggak ada gambar. Karena nggak ada iman juga ya. Kemarin ini ada cerita nyata. Ada orang yang ngaku saya bosan miskin. Aku wis bosan men karo kere, wis aku wis pelarat wis jangan Pak Murtad orang kayak gitu penting aku sugih. Ini kenyataan. Orang miskin di dunia. Jadi dia merasa ono dalane akhirnya ketemu pesugihan Dewi Lanjar. Ya, ini nyata ini kisah nyata ini. Jadi saking wis bosennya miskin. Ini ya sampai blenger dilakoni akhirnya ketemulah sama juru kuncinya. Ketemu juru kuncinya, semua perangkatnya disiapkan. Sudah diingatkan nanti akan ada yang diambil, entah itu istrinya, anaknya, keluarganya. Wis ora kayak iki. Sing penting aku sugih. Karena wis mentoknya ngono kuwi. Bosen ya. Sudah. Setelah itu kemudian semua sudah lengkap, dikasih tahu sama juru kuncinya. Dengan nanti akan ada gambar apakah nanti dilanjutkan atau tidak, diterima atau tidak. Gak berapa lama itu memang ada. Ya, orangnya itu apa namanya antara sadar tidak sadar itu ketemu sama seseorang. Ya, dalam ceritanya dia itu ternyata menurut catatannya orang tadi, orang ini tuh tidak ada catatan bisa jadi kaya. Ya, ditolak benar itu ditolak. Akhirnya ya orangnya pesimis juga kan ternyata. Ya, pesimisnya ya bisa aku memang jatah kere akhirnya gitu. Tapi yang menarik ini mesti karena tidak punya iman. Ya, dia sampai ngomong musyrik lo tak lakoni murtad ya orang kayak gitu kan sampai nggak punya. Karena
kemiskinan itu. Sebenarnya kalau dia kan nggak ada yang tahu omongannya tadi itu yang dia temui itu benar atau tidak juga nggak ada yang tahu karena masa depan itu kan misteri. Nah, kita sekarang sedang mendesain masa depan kita, benar nggak? Nah, kalau kemudian masih misteri, masih ada peluang kita untuk memperbaiki misteri yang kita sama-sama nggak tahu. Ya, karena orang-orang yang meyakini kayak gitu, mereka rata-rata kan ngomong sebenarnya, ya. Pesugihan itu hanya mempercepat, jadi orang itu sebenarnya punya potensi kaya. Nah, karena orang sabar jalur pesugihan, akhirnya kekayaan yang nanti dia akan didapatkan di penghujung usianya itu dikasihkan dulu. Ibarat keran itu kan langsung dibor. Nah, Udah ya. toko sidik. Nah, makanya kalau orang-orang yang percaya kayak gitu ngomongnya begitu. Jadi ini hanya pesugihan itu kekayaan yang harusnya diterima nanti diterimakan di awal dengan catatan versi mereka, iya. Makanya nggak boleh kok leyeh-leyeh, wong pesugihan nggak boleh leyeh-leyeh. Orang itu ono saya, orang itu ono santene kok ora itu nih. Kudu kerja terus ya. Kerja. Ya kerja. Kabinet kerja. Ya, jadi sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu beberapa karakteristik pria yang ya